Tidak mungkin. Saya akan bercerita tentang buku-buku cerita yang perlu dibaca. Dalam budaya Tionghoa ada beberapa buku cerita yang sangat terkenal dan perlu dibaca, yaitu ada 4-nya. Satu, buku tentang jatuhnya dinasti In atau dinasti Xiang dan berdirinya dinasti Zhou, yaitu cerita Feng Shen Hong atau Hong Xin. Tokohnya namanya Jiang Zeya. Tokoh lain yaitu Wen Wang, Wu Wang, ada Nata, ada Yang Chen ya. Nah, ini dalam cerita itu intinya adalah Zhebu Sheng Chen, ya, kejahatan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Jadi kejahatan yang hebatnya seperti apa tetap akan kalah dengan kebenaran. Maka orang itu harus sabar, harus ulet ya. Nah, kalau orang membaca cerita itu ya, itu mendapat banyak kesadaran baru. Kalau dulu kita baca buku, tapi sekarang buku-buku itu sudah diubah menjadi, dijabarkan menjadi film, jadi dalam video. Jadi seperti cerita Feng Shen atau Jiang Zeya ini bisa download ya. Videonya ya juga ada dijual, tapi karena ini masih ada pandemi corona, jadi tidak leluasa untuk beli keluar, bisa download di internet. Nah, ini banyak pelajaran-pelajaran batin yang perlu kita renungkan atau kita rasakan, dan itu sebagai buku yang wajib ya untuk dilihat, atau cerita yang wajib untuk dipahami, dilihat, dinikmati kalau zaman sekarang lewat video. Dan orang mungkin membutuhkan waktu banyak untuk mengikuti video ini karena episodenya 150. Kalau sehari nonton 3 episode itu butuh 50 hari. Tapi itu hal yang penting untuk memahami batin kita sendiri, untuk merefleksi batin sendiri ya. Oleh karena itu dikatakan itu buku wajib atau cerita wajib yang perlu dipelajari. Lalu yang kedua yaitu cerita Samkok. Samkok adalah zaman akhir dinasti Han, perang 3 negara ya. Dari 3 negara itu akhirnya semuanya hancur. Yang menang justru ada pihak yang keempat, yaitu Sumai. Di situ Sumai yang akhirnya mendirikan dinasti Qin ya. Qin bukan Jin, tapi Qin, yaitu setelah dinasti Wei. Dinasti Wei itu didirikan oleh Cao Cao, tapi kemudian Sumai itu menterinya Cao Cao, tapi akhirnya Cao Cao digulingkan oleh pegawainya, bawahnya dia, yaitu Sumai. Nah, di pihak lain ada tokoh yang terkenal yaitu Zhuge Liang. Zhuge Liang itu cerdas ya, tapi kalah licik dengan Sumai. Kesalahan juga, kelemahan Zhuge Liang adalah dia tidak dipatuhi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Di orang-orang yang
di bawah pimpinannya ternyata tidak patuh. Contohnya Kuan Kong. Kuan Kong itu diberi perintah oleh Zhuge Liang supaya menjaga kota, jangan keluar dari dalam kota. Tapi ternyata Kuan Kong tidak percaya, jadi dia merasa dia lebih pintar, lalu dia keluar dari kota dan akhirnya terbunuh. Nah, ini satu contoh, banyak contoh-contoh lain, yaitu tidak patuh anak buahnya siapa Zhuge Liang itu tidak patuh pada perintah Zhuge Liang. Berbeda dengan Sumai. Sumai itu bawahnya orang-orang yang diberi tugas semuanya mengikuti arahan daripada Sumai, maka Sumai bisa menjadi pemenang terakhir. Ya, itu cerita Samkok. Kemudian cerita Si Yuji atau Sun Gokong. Cerita Sun Gokong itu menggambarkan bahwa orang jangan mudah tertipu oleh kesenangan dan kemewahan, karena dibalik semua itu adalah jebakan oleh orang-orang jahat yang ingin memakan mangsanya. Jadi Sun Gokong orang yang cerdas digambarkan seperti itu. Maka dia tidak bisa termakan oleh gaya siluman yang selalu menipu, ya, berpura-pura dan sebagainya. Ini cerita Sun Gokong. Kemudian yang keempat yaitu cerita 108 pendekar atau Sui Hujuan. Ya, itu menceritakan bagaimana sebenarnya orang-orang jujur dan baik berubah menjadi penjahat yang berkumpul di Gunung Liangshan. Penjahat itu jumlahnya 108, mereka menjadi perampok dan sebagainya. Padahal mula-mula mereka adalah justru pejabat-pejabat negara yang setia, yang jujur. Meskipun mereka itu sudah menjadi perampok, mereka masih yakin bahwa mereka itu tetap orang jujur. Maka akhirnya mereka memilih mati untuk negara. Dari 108 pendekar itu yang hidup cuma 3, yaitu seorang petani, kemudian Bujong menjadi pendeta Tao, dan Lao Tijim menjadi pendeta Buddha. Nah, jadi dari 108 itu yang hidup hanya 3, yang lainnya pilih mati karena mempertahankan nama baiknya, nama bahwa mereka tetap bukan orang jahat. Itu yang mereka pertahankan. Jadi 4 cerita ini adalah suatu cerita yang perlu dipelajari, dibaca kalau kita ingin memahami budaya Tionghoa dan khususnya juga ajaran agama Konghucu. Secara ini dibuat secara cerita supaya mudah dipahami, mudah diternak oleh orang-orang biasa. Sebab kalau membaca kitab mungkin susah untuk menafsirkan arti cerita itu. Cerita Tongdian. Terima kasih.